Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak. Pagi. Pak Hasbi Pak. Indra. Hasbi. Oh, Pak Jasmani. Oh, Pak Jasmani. Ini Pak, minta maaf nih. Mau apa namanya? Minta waktunya sebentar. Ya. Boleh, boleh. Jadi saya ini Pak ada tugas kuliah. Saya Hasbi Akbar tuh dari mahasiswa Universitas Terbuka Pak. Ya. Saya ambil Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan agribisnis. Jadi dapat tugas kuliah nih untuk materi praktek ini mengenai masalah pemasaran produk agribisnis. Nah, dalam hal ini kan saya lihat kita khususnya di Beringin Makmur 2 ini ya Pak ya. Ya. Nah, di Kecamatan Rawas Hilir ini kan banyak itu petani kelapa sawit Pak. Nah, jadi saya mau identifikasi ini untuk masalah pemasaran TBS-nya, pemasaran tanaman buah segar nih. Nah, sebelumnya ini untuk Pak Jasmani sebagai apa sini Pak? Sebagai ketua Kelompok. kelompok, Ketua Pak. kelompok ya, Iya, iya. kelompok tani Usaha muda. usaha muda kita di Oh sini iya, Pak ya, usaha kelompok tani muda. usaha muda. Iya, iya, usaha muda. Ya, ini kalau tidak salah kelompok 22 nih ya Pak Ya. ya. Oh iya, Kelompok Pak. 22, kelompok 22. Ini Pak Indra sebagai Ini sebagai di lapangan, Pak. PL-nya Pak ya, Ya. pelaksana lapangan Pak ya, pelaksana lapangan. Jadi untuk saat sekarang kita berada di kelompok 22. Kelompok 22 ini keluasannya berapa Pak? Kelompok 22 ini Pak. 20 hektar. 20 hektaran Pak ya, Oh. untuk keluasannya 20 hektaran. Oke, untuk keluasan 20 hektar ini berarti sekitar 10 kelompok lah ya Pak ya. Ya. Termasuk sama ketua ya di situ ya. Kalau kita lihat kan di situ kan satu kaplingnya itu 2 hektar ya. Ya. Nah, itu bisa satu kelompok atau kadang-kadang kan ada yang punya 2 kapling untuk dalam satu kelompok ya. Benar. Oke. Ini Pak merujuk ke permasalahan tadi mengenai pemasaran tandan buah segar tadi. Ini saya ada pertanyaan nih, ada beberapa pertanyaan, boleh ya Pak ya? Boleh, Bentar ya. Untuk yang pertama itu masalah konsep rantai nilai nih. Nah, ini kan konsep rantai nilai. Saya mau bertanya kepada Pak Indra Gunawan selaku pelaksana lapangan, juga kepada Pak Jasmani selaku ketua kelompok. Apa-apa saja nih konsep rantai nilainya? Yang seperti kita ketahui ini kan di sini ada aktivitas primer atau aktivitas utama. Yang kedua itu ada aktivitas pendukung. Nah, dimulai dari aktivitas utamanya loh Pak. Aktivitas primernya Pak seperti apa Pak untuk di sini Pak? Aktivitas pertama ya pasti panen, Pak. Panen. Dari hasil panen itu. Nah, aku sebagai PL harus melihat hasil dari panen tersebut. Oke Pak ya, panen. Habis panen Pak? Habis panen kalau nggak langsung kita langsung ke mobil, Pak, langsung ke pabrik. Berarti setelah katanya itu habis panen pemuatan Pak ya, Pemuatan, loadingnya ya. ya. Oke, panen, loading. Kemudian Pak Ke pabrik langsung pengangkutan ya, Langsung, langsung ya, pengangkutan. Oke Pak, untuk masalah ini nih, bisalah saya tanya lanjut. Untuk biaya panen berapa kita Pak? di sini tonase, Pak. Tonasenya berapa satu ton? 1 ton 150. 150 Pak ya. Kalau Ya. untuk langsirnya tadi Pak? Kalau langsir kalau pakai mobil pop itu 50. Kalau langsung muat ke lapangan 30 per ton. Jadi kalau mobil itu bisa ngambil langsung, dia dihitung 30.000 per 1 ton. Kalau dia pakai itu, berarti ada perbedaan dia 20.000 rupiah ya, Ya. per ton ya Pak ya, Pak Jas ya. Kemudian ini untuk masalah pengangkutan. Setelah adanya dimuat itu kan nanti kan pasti diangkut. Angkut menggunakan apa Pak kita Pak? Mobil Mobil truk ya, Truk. mobil truk. Nah, ini kita jualnya kemana nih Pak? ke pabrik. Ke pabrik ya. Kan ada di RAM juga ya. Ya, gitu ya. beneran. Tapi kita sekarang ke pabrik ya, Pak. Mas ya. Harganya berapa? Harga Harga ampera. ampera 200 rupiah per kilo. 200. Berarti 200.000 per ton ya Pak ya. Ya. Oke. Oke, jadi setelah dari situ nanti baru dapat hasilnya ya Pak ya. Ya. Kemudian Pak, ini untuk yang selanjutnya nih, aktivitas pendukung. Jadi kan nggak cuma sekedar panen terus angkut terus kirim aja kita kan, jelas kan namanya proses ini kan ada pendukungnya. Nah, apa aja nih Pak masalah aktivitas pendukungnya nih Pak? Yang jelas perawatan, Pak. Perawatan ya. Perawatan manual ya. Perawatan pupuk juga ya Pak ya. Pupuk. Pemupukan itu. Sama apa namanya tunas-tunas itu apa tuh Pak namanya Pak yang
pelepah-pelepahnya ini gitu tuh. Pruning, Pak. Pruning Pruning, pruning ya. sama pruning juga ya Pak ya, pruning. Jadi kalau ya saya suka lihat kayak gitu kan gitu ya. Dari situ pruning. Jadi yang ini tadi nih ya. Jadi perawatan semprot ini harganya beda-beda lah ini ya Pak ya. Ya. Kalau untuk pruning itu berapa biasanya Pak satu batang itu Pak? Kalau satu batang kita di sini setahun 2 kali Pak. Tahun 2 kali. Nah, jadi sekali pruning itu 2.500. 2.500 per pokok. satu batang ya. Ya. Tapi 2 kali setahun kali, gitu setahun ya. 2 kali. Setahun 2 kali ya Pak ya. Kemudian untuk pemupukan, mupuknya pakai NPK Pak ya. NPK. NPK satu batang itu satu tahun dapat berapa ya? Kalau itu tergantung Pak, kadang 3 kali. Ada Lima kali. satu tahun. Satu tahun tahun, itu satu batang tahun 7,5 kilo. 7,5 kilo ya. 7 Ya. kilo setengah, 7 kilo setengah. Pupuk kan sekarang kan kisaran antara 10.000 sampai 11.000 ya Pak ya. Ya. Satu kilonya ya. Ya. Tabur kan kalau di beberapa tempat ada yang 30.000 per karung, ada yang Ada, 20, ya. Ada 20 ya. Kalau di sini berapa kita di sini? Di sini 20 Pak Di sini 20.000 upahnya ya. Upah pupuk per karung. satu karung itu dia 20.000 ya. Kalau misalkan 3 kali berarti 2,5 kilo ya Pak ya satu batangnya. Iya. Berarti kalau misalkan kita lihat satu karung itu berarti bisa untuk 20 batang ya. 20 batang. 20 batang makanya dia 20.000. Jadi 1.000 sebatang berarti Pak ya sekali aplikasi ya. Nah, Untuk nyemprot kayak kata Bapak tadi Pak, kita berarti pakai herbisida 1 hektarnya bisa habis berapa liter Pak? 1 hektar. Kurang lebih itu 6 literan. 1 tahun itu ya. Satu tahun. Dalam 1 bulan 1 kali 4 bulan nyemprotnya Pak ya. Ya. 4 bulan berarti 2 liter dia satu Nah, kali itunya. Itu benar. udah nyemprot piringannya pasar pikul sama gawangan sudah itu ya. Ya. Udah itu Pak. Ya. 6 liter. 6 liter Oh, tahun sekarang ya. ya. Oke nih Pak, untuk itunya untuk rantai nilainya berarti udah tahu kita ya, dari panen, muat, kirim gitu ya. Kita mendukungnya tadi yang perawatan, pemupukan ya Pak ya. Ya. Perawatannya perawatan pokoknya itu termasuk pruning ya Pak ya. Perawatan lahan itu ya termasuk semprot, terbas segala macam itu ya. Pupuk itu kan supaya dia ini ya. Kemudian konsep yang kedua ini Pak, masalah nilai tambah. Jadi maksudnya seperti ini nih, ada daya saing antara produk kita ya kan dengan itu. Apalagi tujuan saya ke sini karena kenapa? Dikenal pabrik itu kualitas buah di sini bagus, makanya saya kemari gitu kan. Ya, Nah, ya, ya. jadi apa nih Pak kisi-kisinya yang bisa seperti tersebut? Yang poin pertama itu masalah peningkatan kualitas. Masalah peningkatan kualitas ini apa nih? Yang Bapak lakukan sehingga sampai saya dengar di pabrik itu buahnya dari proses bagus. Apa aja? Jadi untuk nilai tambah itu kita di sini usahakan habis panen langsung Dikirim. Jadi kirim. tidak sempat nginap ini ya Pak Jasmani ya. Oh ya, enggak. Itu Pak, ada tempat. Jadi kalau misalkan kita habis panen berarti segera mungkin lah. Segera gitu. Ya. Berarti kalau seumpamanya di sini lah Pak, kita masalah untuk segera muat. Ini kan kita kan ada punya keluasan nih ya, depan sama belakang ini kurang lebih sekitar Bapak 20 hektar tadi. Kalau seumpamanya lah kita pakai tenaga berapa ini? Tenaga panen Nih, Ya, tenaga panen. Ya. 7 sampai 10 Pak. 7 sampai 10 orang ya, Iya, sekali kerja di situ ya. Oh, 7 iya, sampai iya. 10 orang. 7 sampai 10 orang. Kemudian ya Bu, 7 sampai 10 orang. Nah, kemudian dalam 7 sampai 10 orang itu Pak, sekali panen kita ini untuk di sini berapa? Kalau untuk sekali panen per hektar Pak. Nah, ini kan dah kita ambil aja lah globalnya ini. Globalnya itu nanti baru kita bagi. Nah kalau sekali panen 20 untuk satu hektar. kelompok kan, Ah. satu kelompok kalau 2 mobil lebih, Hmm. 3 mobil kadang nggak nyampe. Berarti sekitar antara 15 sampai 20. 20. Iya, berarti di situ ya 20 21 gitu kan, kadang 25 gitu. Ya, Silakan Pak Jas ke situ dulu. Ini Ya, ke situ dulu ya. ya. Oke, masalah peningkatan kualitas. Jadi dia sesegera mungkin ya Pak ya. Jadi Iya. pagi panen, habis panen Langsung. 2 jam 3 jam begitu buah sudah di PPH langsung nanti situ. Boleh nanti jalan-jalan Pak ya, lihat apa namanya itunya ya. Boleh, boleh, boleh. Untuk Ke dokumentasi ya. PPH-an boleh. Ada PPH-nya. Jadi semakin segar buah tersebut ya kan, maka kadar minyaknya semakin terjaga ya Pak. Iya.
juga di sini kan untuk peningkatan kualitas ini berarti kan panennya itu sesuai ya, nggak manen-manen yang terlalu masak, nggak terlalu panen yang mentah juga enggak ya, memang udah punya standar ya Pak ya di situ ya. Ya. Jadi memang kualitas buah itu memang dijaga sekali lah oleh kelompok-kelompok ini ya Pak ya. Iya. Ya syukurlah di situ kalau di situ. Kemudian Pak, ini saya lihat nih kayak di situ tadi kan ada tuh yang biji-biji sawit itu yang di pungut-pungut itu Pak. Nah itu gunanya juga apa itu Pak? Untuk peningkatan kualitas juga atau gimana Pak? Ya, sebenarnya kalau itu nggak dipungut, itu kan termasuk dosis Pak. Kita pungut. Jadi itu Ya, juga betul. meningkatkan kualitas juga, Ya. katanya kadar minyaknya juga banyak juga Banyak, dari brondol itu ya. ya Pak. Ya brondol yang lepas itu kan berarti kan itu kan yang sudah matang ya, makanya Ya. dia dikutip lagi tuh Pak ya. Jadi salah satu peningkatan kualitasnya itu berarti yang pertama itu penguatan sesegera mungkin ya Dak. Ya. Kemudian itu jangan ada losis atau brondolan dikutip ya Pak ya. Ya. Jadi OR-nya itu istilah kata tuh tetap terjaga gitu ya. Makanya harganya agak lumayan ini untuk kelompok tani yang di sini ya. Iya. Ya. Kemudian Pak untuk selanjutnya itu diferensiasi produk atau produk lebih menarik. Nah, jadi bagaimana Pak untuk supaya lebih menarik ini tadi Pak? Karena bukan kenapa ini buah dari kelompok tani ini memang ditunggu-tunggu tuh sama pabrik. Jadi biar menarik, Hmm. ini pemanen harus panen buah yang matang. Jangan sampai ada buah yang mengkal, rondol harus dikutip. Jadi biar tadi Tetap di kualitas Iya, tadi Pak yang iya. diutamakan tadi ya, Iya. dengan dianya buahnya tadi itu apa namanya, tetap buahnya memang buah sesuai judul tanda Iya. buah segar, jadi memang Iya. buah segar yang dikirim gitu kan. Iya. Ya matang panennya juga jelas, jadi Iya. sehingga istilah kata tuh untuk produknya tadi tetap menarik. Kalau Iya. buahnya busuk kan pabrik Iya. juga malas gitu ya. Ya Iya. betul ya Pak Jasmani Iya, ya. betul. Nah, gitu ya. Oke. Oke, terima kasih untuk itu. Kemudian Pak, untuk ini integrasi pasar atau memperluas jangkau pasar ke saluran yang lebih efisien. Nah, ini sebelumnya kan saya sempat ngobrol nih di depan tadi sebelum masuk. Katanya dulu tuh belum kita jual ke pabrik ya Pak ya. Baru Ya, benar. Gitu ya. Dulu Nah, kita jual 2 tahun 3 keram. tahun. Jual keram. Karena untuk satu mobil belum cukup. Belum cukup waktu itu Pak ya. Berarti kita jualnya keram. Hmm. Setelah lebih dari satu mobil, ya kita Adakan harus perluasan itu tadi ya. memperluaskan ini, Hmm. KUD ini memperluaskan jangkauan, Hmm. kita kirim langsung ke pabrik. Ke pabrik. Jadi dengan di pabrik ini di sini nih Pak, apa namanya, nggak lagi cuma di seputar sini, kita udah mainnya udah keluar Udah ya Pak keluar, ya, di ya. situ. Wih, makasih Bu ya. Jadi untuk masalah integrasi pasar, jadi kita memperluas pasar ke efisien dengan contoh tadi itu kita langsung ke pabrik ya Pak ya, Ya. nggak lagi kita ke pengepul yang di Iya, benar. di dalam ya Pak ya, Iya, di situ. Jadi ini urus sendiri berarti DO-nya. Oh DO pakai DO kelompok ya Pak ya. Kelompok. Iya. Oh iya. Kemudian nih Pak, pertanyaan yang terakhir nih ya di situ. Masalah efisiensi produksi. Jadi maksud efisiensi di sini bagaimana kita menekan biaya ya untuk mendapatkan profit atau keuntungan yang maksimal. Nah seperti apalah Pak ini kiat-kiat Bapak? Pertama kami memperbaiki jalan Pak. Mm-mm. Memperbaiki jalan, kalau nggak diperbaikin berarti kami melakukan biaya untuk langsir. Oh iya. Jalan infrastrukturnya, jalan dan jembatan itu ya Iya. Pak ya. Karena kalau misalkan kita ngepok pakai mobil udah berapa, ngepok pakai motor sudah berapa. Iya benar. Ya, seperti Iya. yang Bapak bilang tadi, bedanya aja udah 20.000. Belum lagi kalau pakai motor, berarti bisa sampai 100.000 itu per ton ya Pak ya. Iya. Jadi Bapak efisiensikan itu lebih baik untuk jalan. Jadi jalan itu kan dipukulin sekali dipakai bisa 3-4 bulan ke depan atau 6 bulan ya. Oh iya. Kemudian Pak, apa lagi Pak? Salah satunya ke pabrik tadi ya. Iya. Karena kalau misalkan di sini kan potongannya dia bisa 300 sampai 500 bahkan lebih Nah, ya per benar, kilo ya. per kilo, Tapi ya. kalau misalkan kita langsung ke pabrik di situ kan kita pakai harga, misalkan lah di pabrik itu harganya 3.500, potong panen potong segala macam kita jadinya hasil 3.000, tetap 3.000 di situ. Tapi Iya. kalau misalkan kita ke kemana ke sana keram kan dibelinya 3.000 tapi dia masih kita harus mengeluarkan biaya yang lain-lain hasil. Jadi bedanya antara di sini dengan di pabrik bisa 1.000 ya Pak ya per kilo ya. Iya. Lumayan 1 ton juga sudah 1 juta. Iya, Satu Pak. mobil kalau dia 8 ton udah 8 juta. Iya. Jadi efisiensi produksi terletak di situ ya deh Pak ya. Iya. Itu salah satunya itu ya kita langsung dengan rantai ke atas gitu ya, langsung ke pabrik, kemudian
itu dengan memelihara jalan dan jembatan tadi ya Pak ya. Benar. Di situ jadi tetap di situ juga kualitas buah ya Pak ya, karena Iya. kabarnya kan OR-nya juga kan itu kan menjadi pengkali dari nilai harga jual TBS tersebut ya Pak ya. Oke, terima kasih nih Pak untuk untuk Pak Jasmani dan Pak Indra Gunawan. Ini mohon izin nanti video ini saya upload ke media sosial ya, ke laporan praktikum saya, nanti saya saya share. Iya. Kemudian satu lagi nih Pak, pengalaman usaha tani nih. Pengalaman usaha taninya udah berapa lama nih? Ini dari Pak pengurus dulu saya tanya. Pengalaman maksudnya? Pengalaman usaha tani Pak dalam pengelola kebun, baik kebun masyarakat atau kebun pribadi Bapak udah berapa lama Pak? Kalau saya baru Pak, Hmm. untuk pengalaman yang Berapa tahun Pak? 4 tahun. 4 tahun ya Pak. 4 tahun. Ini untuk Pak Jasmani, ini tahun tanam berapa nih Pak? 2012 ini, Pak. 2012, berarti udah 14 tahun Pak ya. 14 tahun, ya. 14 tahun, umur 4 tahun dianya Oke. produksi. Berarti Iya, iya. 14 tahun pengalaman lah berarti. Pengalaman. Mulai dari mulai dari itu. Iya, Satu iya. lagi nih Pak. Satu lagi nih, masalah rantai nilai nih. Saya mau bicara masalah rantai nilai, ya kan. Kemudian ini kan nilai suatu produk ini kan ditentukan dia dari kualitas. Seperti yang tadi itu kan kualitas. Jadi untuk kualitas ini berarti Pak bisa sampai seperti ini, bibitnya juga Bapak pilih bibit-bibit unggul ini ya Pak. Oh ya, iya, ya pasti itu Pak. jadi nggak cabut-cabut Bukan. bukan ya di situ ya. Bukan. Karena nggak mungkin kata Bapak tadi kayak sekarang itu kan sudah 20 tonan dan per satu kali panen, berarti kan dia sudah di atas 24 ton lah kalau kita katakan. Rata-rata 24 ton lah berarti ini per hektar kan. Kalau bibitnya bibit asal-asalan jelas nggak dapat seperti itu Pak ya. Jadi kalau dulu itu Bapak pilih bibit memang yang istilah kata tuh iya agak mahal sedikit, tapi Ya. kan untungnya berkelanjutan ya Pak ya. Ya. Salah satunya seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, untuk di situ. Nah ini Pak, nih kalau untuk Pak Jasmani sendiri, ini kan kita kan terbagi nih kelompok-kelompok di sini. Iya. Nah kelompok-kelompok ini untuk yang di areal Bapak sendiri ini berapa Pak? Berapa hektar ya? Kurang lebih itu Pak sekitar 8. ya kurang lebih itu 8 hektar Pak. 8 hektar ya Iya, Pak iya. ya, di situ 8 hektar. 8 hektar. Jadi 8 hektar. Enggak, yang di sekitar sini, yang di sini aja gitu. Yang di sini. Jadi dalam 8 hektar ini kan berarti kan di situ kan sangat mumpuni di situ ya. Iya iya Pak. Baru yang 12 hektarnya kan nanti punya rokok. Iya. Jadi dalam 8 hektar ini kalau kita lihat ini sudah sangat ini nih Pak, sangat luar biasa ini. Ya kan dengan harga yang seperti sekarang Iya. ini di sini. Iya iya iya. Sedangkan kalau kita lihat aja ya Pak Sangkut ya, Pak Indra ya, Oke. Bapak sebagai pelaku pelaksana lapangan, 1 hektar saja kalau dia sudah menghasilkan 24 ton, berarti kan istilah kata bersihnya aja 40 sampai 50 juta nggak kemana ya. Iya. Jadi kalau misalkan kita seperti itu dipecah per bulan, berarti kalau punya 1 hektar aja sebenarnya untuk sekedar menghidupi gitu kan satu keluarga itu kan anak 2 terus itu udah cukup gitu ya. Jadi kalau seumpamanya kita punya 2 hektar ya udah agak ada lebihnya, apalagi seperti Pak Jasmani udah punya 8 hektar kan lebih dari cukup. Lah itu. Kapan kita nasi Ci Pak? Kira-kira itu kan. Ini udah banyak kali. Insyaallah Pak. Insyaallah ya. Oke Pak Jasmani. Iya, Bapak di sini ada di sini. Pak Jasmani untuk sekarang usia berapa Pak? Usia 50-an Pak. 50-an ya Pak ya. Ya. Untuk Pak Indra Sama Pak. sama ya. Ya. Oke lah kalau seperti itu Pak, kita mohon izin pamit dulu. Oke, Ya di situ. oke, Pak. Terima kasih nih sudah ditanggapi dengan baik. Terima kasih Sama-sama. sudah diberikan pencerahan untuk ini. Iya. Yang mudah-mudahan ini juga ini sebagai masukan atau pertimbangan bagi kami kalau kami kedepannya ini mau buka usaha kelapa sawit ya, juga bagi iya, teman-teman iya. yang lain ya. Iya. Mungkin itu saja ya Pak ya. Terima Oke, kasih banyak Pak. oke, Ya. makasih, Mari ya Pak. Pak ya. Iya. Mari Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.